3 Kebidanan Poltekkes Medan. Di sini saya akan membahas tentang masalah aborsi. Pasti kita tahu kan aborsi itu apa? Terus dan yang penasaran tentang aborsi itu apa? Sebabnya gimana? Efeknya apa? Dan apa hukumnya buat kita? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang aborsi terlebih dahulu. Aborsi itu adalah berakhirnya suatu kehamilan dengan sengaja mengeluarkan janin atau fetus yang sebelum dia mempunyai kemampuan hidup untuk di luar rahim. Jelaskan? Nah, aborsi itu ada dua macam. Ada aborsi provokatif kriminalis dan ada yang induksi terapeutik. Nah, apa sih aborsi provokatif kriminalis itu adalah tindakan yang sengaja dilakukan indikasi dari dokter. Nah, dia itu sengaja kehamilan itu nggak diinginkan. Contohnya, misalnya kehamilan di luar menikah, itu kan pasti nggak diinginkan kan. Nah, karena itulah mereka menggugurkan kandungannya. Dan aborsi induksi itu karena saran dokter, disebabkan karena adanya kelainan pada ibu, adanya kelainan pada janin dapat menyebabkan kecacatan dan lain sebagainya. Dan ada aborsi induksi itu terbagi menjadi 3, ada yang terapeutik dan ada yang eugenik elektif. Terapeutik itu karena kondisi ibu yang tidak memungkinkan, misalnya ibunya terlalu muda atau terlalu tua atau memang karena jatuh atau apa seperti itu. Nah, terus kalau yang eugenik itu karena kecacatan sendiri pada janinnya itu cacat. Jadi kalau misalkan yang dilahirkan itu dia cacat gitu karena janinnya itu nggak berkembang. Nah, itu menurut saran dokter dan harus dilakukan oleh tindakan tenaga medis. Terus kalau elective abortion itu karena lain-lain, alasan lain-lainnya ini bisa karena positif dan juga negatif. Dan ada juga sih yang disebabkan karena mereka itu memang nggak siap atau kekurangan ekonomi atau faktor-faktor lain. Dan dalam kasus mendunia itu ada 47.000 tindakan aborsi setiap tahun dilakukan dan ada 5 juta itu mengakibatkan kematian, 5 juta pada perawatan di rumah sakit, dan 47.000 orang yang melakukan aborsi ini mendapatkan kematian karena apa? Perdarahan yang tidak bisa dihentikan. Terus ada 56 juta orang di dunia yang melakukan aborsi. Bayangin, setiap tahunnya ada 56 juta. Kita membunuh sekitar 56 juta calon makhluk hidup yang mempunyai hak untuk hidup. Dan sedangkan di Indonesia, menurut KUHP, aborsi itu melakukan seperti tindakan kriminal terdapat dalam pasal 299, 341, 343, 342, 346, 347, 348, dan 349. Dan yang menurut KUHP, aborsi ini apa sih? Itu pengeluaran hasil konsepsi sebelum dia hidup bertahan di luar rahim. Kenapa sih ada juga yang bilang di luar negeri boleh kok aborsi, kenapa di Indo nggak boleh? Nah, itu sebenarnya masih menjadi suatu pertentangan sendiri ya. Dan mereka yang menganggap itu boleh dikarenakan mereka mempunyai pemikiran setiap wanita itu berhak menentukan pilihan hidup terhadap dirinya sendiri. Dan sedangkan yang melarang untuk adanya aborsi itu dikarenakan apa? Melakukan aborsi itu diibaratkan dengan membunuh satu orang manusia, karena dia kan juga calon manusia yang bakalan hidup kan. Terus juga di Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, barang siapa yang menyembunyikan apa yang telah kuhendakiku kehendaki di dalam rahimnya dan lalu ia tidak menyukuri, maka tidak akan kuberikan nikmatku sedikit pun. Berarti itu jelas bahwasanya Al-Quran itu melaknat siapapun yang telah melakukan aborsi. Kenapa sih aborsi itu harus dilakukan? Yaitu tadi sebabnya, karena kehamilannya itu nggak diinginkan, usianya masih muda itu. Dan bahaya-bahayanya itu dilakukan apabila di tempat orang-orang yang nggak tenaga medis. Akhirnya apa? Perdarahan itu yang menyebabkan kematian, semakin tinggi angka kematian di negara itu sendiri. Nah, ada 2 pendapat ya kan di dalam Al-Quran. Aborsi itu boleh dilakukan ketika usia kandungan
itu di bawah 40 hari, dan tidak itu pun harus ada persetujuan suami, dan juga ada komplikasi ataupun ada ketentuan dari dokter untuk dilakukannya aborsi. Balik lagi kan, harus ada ketentuan dokter, bukan karena kita nggak mau ataupun karena MBA kita nggak mau. Aduh, aku masih sekolah, terus aku udah kayak gini, udah deh aborsi aja. Pikir-pikir dahulu sebelum kalian melakukan itu, sebab efek yang kalian rasakan itu nggak sekarang. Mungkin iya kan sewaktu saat proses kalian selamat, tapi kalian nggak tahu kan efeknya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu bakalan menyebabkan kerusakan pada rahim kalian sendiri. Itu diibaratkan rahim kalian itu luka, dipaksa dikeluarin. Aborsi itu ada 2 tindakan, ada yang melalui obat medis dan ada yang melalui pembedahan. Nah, yang melalui obat medis ini bagaimana? Itu melalui obat-obatan yang dicegah hormon prostaglandin supaya rahim itu lama-kelamaan menipis, akhirnya perdarahan. Dan yang melalui obat juga bakalan menyebabkan kematian. Kenapa? Kalau misalkan yang perdarahan itu terlalu berlebihan dan tidak bisa diberhentikan, maka akan menyebabkan kematian pada yang melakukan. Dan kalaupun dia melakukan medis berdasarkan tenaga medis, tindakan yang dilakukan dia itu oleh tenaga medis, itu juga bisa menyebabkan kematian pada dirinya sendiri. Kurang itu diibaratkan kayak gimana sih, alat gitu masuk terus ngeluarin calon anak kalian, calon yang gak diinginkan. Sedih gak sih? Dan ada juga abortus spontaneous abortion. Itu karena apa? Karena ada kecelakaan, misalnya kondisinya ini kehamilannya ini 2 bulan gitu, terus dia jatuh, kecelakaan gitu kan. Nah, itu kan pasti dia perdarahan, pasti kan perdarahan. Kalaupun ini janinnya dipertahanin, mungkin bisa jadi cacat atau ibunya yang nggak akan sanggup. Nah, ketika itu mungkin memang iya benar itu harus diaborsi. Kenapa? Karena agar menyelamatkan nyawa ibunya, bukan karena nggak diinginkan anaknya. Nggak ada sih orang yang sekejam itu untuk membunuh anaknya sendiri. Makanya buat kalian, kalau kalian untuk nggak siap jadi ayah, hindari seks bebas. Kunci utamanya mengurangi aborsi itu dalam tingkat remaja yang ada di Indonesia itu adalah kurangi seks bebas. Jauhkan budaya itu, pegang teguh apa yang diajarkan oleh untuk kalian. Tuh. Oke, terima kasih, bye bye.